Kebanyakan komunitas motor didominasi oleh laki-laki. Tapi kali ini ada komunitas motoran yang semua anggotanya itu perempuan. Cewek-cewek motoran Yogyakarta. Komunitas ini menjadi wadah bagi para perempuan agar mereka merasa nyaman ketika berkendara di jalan. Bagaimana ya cerita terbentuknya komunitas cewek-cewek motoran Yogyakarta? Oke, halo, aku Ayu dari Cewek-Cewek Motoran Yogyakarta. Halo, aku Kidung dari Cewek-Cewek Motoran Yogyakarta. Boleh tahu nggak sih Kak, ini tuh awalnya itu berdirinya kapan sih Kak? Kalau awal berdirinya kita Kalau pertama kali reading sih kita 26 September 2022. 2022. Itu emang deklarasinya kayak udah nih kita tetapkan aja untuk hari ini, tahun ini kita berdiri, atau memang sebelumnya sudah melakukan riding tapi belum ada yang mewadahi gitu Kak? Oke, kita waktu itu iseng ya Bu ya? Waktu itu sih pertama kali iseng aja Mbak, karena kan awalnya tuh cuman dari kami kan istri-istri kan udah ibu-ibu semua nih pertamanya. Kan istri-istri biasanya ikut sama suami-suaminya kalau riding. Kebetulan memang suami kita itu temenan dan suka motor semua. Ya akhirnya gimana kok kita riding aja kayak gitu. Iya, terus kita mencoba riding, awalnya kita berempat. Terus lama-lama kita kok ada yang pengen ikut gitu, ada yang pengen ikut, akhirnya boleh deh join. Akhirnya kita buka, awalnya juga kita bukan Cewek-Cewek Motoran Yogyakarta ya namanya. Namanya ibu-ibu mencoba riding. Iya. Iseng karena banyak gadis-gadis yang ikut, terus kita ganti jadi Cewek-Cewek Motoran Yogyakarta. Disingkatnya Cewek-Cewek Motoran YK kayak gitu. Kalau dari personalnya masing-masing, dari Kak Ayu atau Kak Kidung sendiri, memang suka motor kah atau karena ada suamiku suka motor aku ikut gitu? Kalau aku sih dulu udah pernah, tapi terus nikah, punya anak, terus sempat vakum, terus diajakin ya mau aja. Ayo yuk. Kalau aku memang dari keluarga itu emang ada basic yang suka motor. Jadi dari Pak D terus Bapak itu juga dulu pernah punya klub motocross. Dulu suka balapan juga, namanya Sekar Selo. Terus Bapak juga suka motor, dulu ada motor mini juga waktu masih kecil kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu pacaran sama Pak Wendy juga ini suka motor. Akhirnya bikin bengkel custom. Ya udahlah, berkecimpung di dunia motor ini dan percustoman. Pernah kayak orang-orang nih, dari pendapat orang-orang sekitar gini, ngapain sih cewek-cewek motoran gitu? Pernah nggak sih Kak digituin sama orang-orang di sekitar gitu? Aku belum pernah. Aku sih belum pernah denger dan nggak aku dengerin. Nggak pernah kayak ya udahlah bodo amat aja gitu ya. Iya. Oke. Kalau selama ini yang join itu kan tadi awal ibu-ibu mencoba riding, terus akhirnya dirubah lagi jadi cewek-cewek motoran Yogyakarta ini. Nah, itu kira-kira persentase nih dari ibu-ibunya sama yang masih muda gitu lah ya, itu lebih banyak yang mana? Kalau sekarang Banyak yang lebih muda. Mereka mendominasi. Awalnya kan ini berdasarkan karena istri-istri dari suami yang suka riding nih, terus jadinya coba deh kita buka gitu kan. Nah, kalau tanggapan dari suami sendiri gimana sih Kak, dari masing-masing suaminya? Karena suami juga punya bengkel custom kan Mbak, terus habis itu memang siapa tahu berpeluang juga, maksudnya untuk memperkenalkan bengkel kami ke teman-teman perempuan juga. Sebenarnya kami tuh juga nggak mengharuskan yang ikut riding itu motor custom. Semua motor tuh kita welcome banget. Cuman ya siapa tahu kalau misalkan ya tetap ya ke usaha kayak gitu. Siapa tahu kalau misalkan teman-teman yang berminat mau punya motor custom kan bisa ke bengkel. Nah, otomatis suami support banget. Sebenarnya mirip-mirip sih, kan suami saya, kalau Bu Ayu kan suaminya punya bengkel custom, kalau suami saya jual beli kendaraan gitu.
Paling selama ini ya paling pakai motor dagangan aja. Nanti siapa tahu ada yang tertarik, boleh ya kita main ke rumah gitu. Betul laku gitu ya, Mbak. Iya, kayak kawan nanti ya. Jadi ada unsur bisnisnya juga sebenarnya ya. Ya, terselubung. Terselubung. Oke. Selama ini udah motoran kemana aja, Kak? Kita kota-kota aja ya. Kota-kota aja. Kalau biasanya tuh kalau riding itu di anggotanya itu apakah semuanya ikut atau cuma beberapa aja atau gimana? Kalau kita tuh nggak mengharuskan harus semua hadir sih sebenarnya. Kalau lagi slow boleh, tapi kalau memang lagi bekerja atau apa gitu boleh nggak ikut kok. Boleh nggak join. Jadi sebenarnya kan CCMYK itu punya tim inti sendiri, Mbak. Jadi tim intinya tuh bertujuh. Dan yang masuk ke komunitas kita itu ya siapapun yang mau ikut riding aja kayak gitu. Dan ketika pas kita mau bikin acara riding ya siapa aja yang pas kebetulan nggak ada acara mau ikut join itu boleh banget kayak gitu. Nggak ada spesifik harus motor custom, motor apapun dipersilahkan gitu. Motor apapun kita terima, mau naik Matic boleh, custom boleh. Yang penting bentuknya masih motor. Sebenarnya komunitas ini juga bisa jadi distraksi nggak sih untuk ke arah rilis emosi lah gitu. Bisa banget ya Bu ya. Karena kan intinya memang CCMYK ini adalah sebuah wadah untuk para perempuan yang mau pengen merilis stresnya dengan segala kegiatannya, entah itu ibu-ibu ataupun teman-teman yang masih single dari kejenuhan kerja ataupun kuliahnya ataupun sekolahnya. Terus kita ya seru-seruan bareng kayak gitu, riding bareng. Terus kalau di acara kita juga ada games kayak gitu. Terus jadi kan supaya kita bisa lebih akrab. Banyak orang yang resah jika perempuan yang mengendarai motor. Mereka cenderung acuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, bahkan terhadap kendaraan yang mereka pakai pun mereka juga jarang peduli. Bagi perempuan, ganti oli hanya konspirasi dan akal-akalan bengkel saja. Lebih baik beli seblak daripada melakukan perawatan kendaraan. Terus kan biasanya yang motoran itu cowok-cowok nih Kak. Gimana sih Kak menanggapi tentang kesetaraan gender bahwa perempuan tuh juga boleh loh untuk ya ini seperti cewek-cewek motoran Yogyakarta untuk riding seperti laki-laki itu nggak apa-apa gitu. Kalau dari Kakak sendiri gimana menanggapi isu itu? Kalau aku menanggapi isu itu tuh gimana ya? Lebih ke yang kita tuh nggak mau saingan sama kalian, kita nggak mau saingan kalian karena kita setara. Jadi kalian boleh, kita juga boleh, kita juga bisa kok. Tapi kita ada di sini juga buat bareng-bareng saling apa ya? Istilahnya kita saling menggandeng, bukan untuk saingan. CCMYK ini adalah sebuah campaign juga sih buat kita. Tetap para perempuan itu punya ruang aman dan nyaman ketika berkendara kayak gitu. Dunia permotoran tuh nggak cuman punya satu gender aja gitu. Puji Tuhan alhamdulillahnya karena banyak respon positif justru dari teman-teman laki-laki kita kayak gitu. Banyak orang yang bilang apa sih touring riding nggak jelas gitu. Terus apalagi ini diminati oleh perempuan, itu kan bukan hal yang lumrah bagi sebagian orang gitu ya kan. Dicapnya tuh jelek gitu kalau misalnya orang yang suka motor. Stigma masyarakat itu negatif tentang orang-orang riding dan apalagi perempuan gitu ya kan. Itu tanggapannya gimana Pak? Justru dengan berdirinya CCMYK ini kita buktiin bahwa perempuan yang bermotor itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kita tetap bisa bareng-bareng, bisa motoran, tapi kegiatan kita juga bisa positif kok. Kalau dari selama jalan-jalan ini ya kita bilangnya sesama perempuan ini pernah ada clash nggak sih atau crush sama pengguna jalan lain gitu, kayak bener-bener realita dialami sendiri ketika lagi riding gitu? Sejauh ini belum pernah ya Bu ya? Sejauh ini belum pernah. Cuma di video-videoin. Iya, di dada-dadain. Jadi respon mereka tuh juga positif sih. Karena kebanyakan kita kalau riding mungkin pakai tema ya Bu ya. Iya. Jadi kayak kelihatannya lucu aja gitu. Waktu kapan Desember ya itu kita mendekati Hari Ibu, kita pakai duster. Terus kemarin kita barusan banget ya Halloween. Kan
banyak nih bahkan dijadiin meme nih ibu-ibu yang naik motor asal-asalan, belok nggak ngesen atau bahkan belok kiri, ngesen kiri belok kanan. Kalau dari kakak-kakak sendiri gimana nih? Begitu juga kah atau enggak? Kita usahakan tidak ya, soalnya biasanya kita kalau mau start riding udah kita briefing dulu supaya tertib. Jadi kalau memang lampu lalu lintasnya merah ya kita berhenti, jangan lonong aja. Kalau mau belok kanan ya kita sein, kalau motornya tidak ada seinnya ya kita boleh apa ya nama ngeplang tuh apa bahasa Indonesianya? Melambaikan tangan. Nah begini. Ya gimana lah caranya kita kasih isyarat supaya tidak mencelakakan orang lain. Sebenarnya dengan hadirnya CCMYK ini bisa juga nggak sih Kang ya edukasi bahwa kalian tuh perempuan tapi ya tetap gitu loh, jangan ngawur bawa motornya gitu. Sejauh ini tuh kita kalau riding teman-teman pada tertib semua Mbak, nggak ada yang ugal-ugalan atau yang gembar-gembor kayak gitu. Jadi semua kalau misalkan kita ayo 2 baris aja supaya pengendara lain bisa tetap jalan kayak gitu. 2 baris ya udah, teman-teman 2 baris. Kalau pas lampu merah ya udah kita berhenti kayak gitu. Puji Tuhan ya tidak pernah. Tuh hanya mencintainya kan. Iya boleh. Aku mencintaimu ugal-ugalan. Ketawa dulu Mbak. Ketawa dulu nggak apa-apa Mbak. Komunitas cewek-cewek motoran Yogyakarta seringkali mengadakan acara untuk riding berkeliling kota Jogja. Mereka juga sering mengadakan event di hari-hari besar seperti ketika Hari Kartini, ketika bulan Ramadan, dan baru-baru ini mereka mengadakan anniversary yang kedua. Kalau riding itu biasanya kegiatannya ngapain aja Kak selain jalan-jalan touring gitu ya? Kalau kita yang udah pernah kita bikin ya, kalau pas bulan puasa biasanya kita ada bagi takjil. Terus nanti kalau bulan Februari itu nanti kita ada romantic ride ya, kita bisa campuran. Ridingnya campuran sama orang terkasih, nggak harus pacar, mungkin bisa ibunya, sama bapaknya, sama anaknya gitu. Yang penting jangan selingkuhan. Bener itu bahaya. Ya kan? Nanti kalau ke posting, aduh selingkuhan saya gitu. Kan jadi repot nanti. Itu dia. Takut banget. Terdeteksi pelakor ternyata. Wow. Jadi kalau dalam 1 tahun ini kira-kira ada berapa acara rutin yang biasa dibikin sama CCMYK? Kalau kita punya target 1 bulan 1 kali ya Bu. Biar nggak bosen. Iya. Kalau dalam sekali riding itu biasanya ada berapa orang Kak? Berapa ya sekarangnya, sekitar kurang lebihnya 30-40 mungkin ya. 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Kalau kapan itu kita enif bisa sampai 70-an lebih ya. Enif kemarin 100. Iya, enif kemarin 100, enif tahun lalu 70. Kalau anniversary itu biasanya kegiatannya selain riding ada apa aja Kak? Iya, game door prize melimpah. Terus kemarin kita punya Ben-benan juga. Iya, cukup rezeki untuk nanggap ben-benan. Kalau selama riding ini apa sih Kak momen yang paling berkesan atau ini tuh gak bakal dilupain deh gitu selama 2 tahun membangun komunitas ini? Setiap momen. Iya, setiap momen tuh kayaknya pasti ada kenangan tersendirinya. Karena kan yang ikut tuh kadang silih berganti ya Mbak. Ada yang baru, ada yang masih itu, ataupun nanti ganti lagi. Jadi setiap momen tuh pasti ada. Buat kita tuh berkesan. Banyak brand yang telah berkolaborasi dengan komunitas cewek-cewek motoran Yogyakarta. Hal ini menjadi peluang yang baik untuk mendapatkan support yang lebih besar lagi dari masyarakat. Sehingga komunitas ini bisa menjadi sarana edukasi bagi para perempuan untuk berkendara lebih tertib dan tidak asal-asalan. Ini kan komunitas ini udah kerjasama dengan beberapa coffee shop, mungkin brand-brand gitu. Punya merchandise tersendiri nggak sih dari CCMYK? Kenapa pakainya Powerpuff Girls Kak? Karena girl power kita tuh. Jadi ketika kami mau ngedesain itu, biasanya kan kami kerja sama Fake Lab Mbak, Fake Lab Apparel. Ini yang biasanya sponsor kita juga dari awal ada CCM. Terus biasanya ke Pak Hendy ya, terima kasih Pak Hendy. Terima kasih banyak yang selalu tahu maunya kita. Terus kita juga
waktu pas Enif itu kayak mau tema Enif kita apa sih tahun ini kayak gitu. Iya, terus kita bilang sama Pak Hendy waktu itu kita temanya kali ini Girl Power. Terus jadi kepikiran apa Power Puff Girl aja gitu. Terus dibikinin lah jadi kayak gini. Lucu ya, kayak aku pas ngeliat kostumnya juga, wah kok nggak kelihatan ini kayaknya masih muda-muda gitu. Kita seumuran Oh loh. my god. Kita umurnya berhenti di 23 tahun ya kan. Iya, Sebenarnya apa sih yang men-trigger untuk ayolah kita bikin nih wadah untuk cewek-cewek gitu. Yang nge-trigger itu sebenarnya apa Kak? ini ya mikirnya kepengen ada punya wadah untuk perempuan-perempuan itu mereka motoran tapi nyaman itu dalam artian kan ada beberapa perempuan yang kalau motoran ada campuran dengan laki-laki itu mereka rasanya nggak nyaman atau mungkin kalau sudah berkeluarga mungkin pasangannya sedikit sensitif tidak mengizinkan atau harus bawa anak-anak di tengah kerumunan laki-laki mungkin nggak nyaman. Kita cariin di situ sih. Jadi kita memang pengen ada ruang aman dan nyaman. Karena kalau dulu tuh pasti riding kalau sama suami gitu, sama teman-teman tuh pasti cewek sendiri. Jadi kayak bosen dulu. Kalau dari Kak Kidung atau Kayu sendiri ini biasanya pakai motor yang apa atau bisa mengendarai motor jenis apa nih? Aduh, aja tuh lebih banyak bisa semua. Mau yang spek gelindingan bisa. Oh yang ini yang persnelengnya di kiri aku belum bisa tuh. Sama Bu. Nah itu. Itu belinya juga belum bisa ya Bu. Mahal banget. Balik lagi ke CCMBK, terus banyak brand yang udah masuk, berarti bisa nggak sih endorse ke CCMBK gitu kalau misalnya ada UMKM mungkin yang pengen tolong dong aku dibantuin nih promosi atau bengkel-bengkel yang baru merintis gitu ya kan, tolong dong gitu, bisa nggak sih Kak? Bisa banget ya. Sejauh kita mampu waktunya, mampu ini kita gimana, kita bisa. Terus Bisa kalau bisa. pengen kerjasama biasanya itu menghubunginya ke siapa Kak? Biasanya kita lewat DM IG ya. dulu. DM ke IG. Nanti siapa yang cepat merespon. Karena Nah, kan kita itu. juga punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Iya. Kebanyakan pada kerja kayak gitu. Nanti siapa yang cepat. Tahun ini komunitas cewek-cewek motoran Yogyakarta berkesempatan untuk hadir di salah satu event besar, yaitu Custom Fest. Dalam event ini, mereka didukung oleh salah satu brand motor terkenal. Partisipasi dalam custom fest itu bisa terjadi itu prosesnya seperti apa? Custom Fest itu kan memang kebetulan dari teman-teman Bandung, Girls Day Out dari Teh Irvin. Jadi Bandung itu juga punya komunitas cewek-cewek namanya Girls Day Out. Nah itu ditawarin sama pihak Yamaha. Terus ayo kita riding aja karena tahun lalu juga kita riding itu. Nah terus kami disupport dipinjemin motor sama Iya, Yamaha. betul. Jadi kita ridingnya bareng Yamaha menuju Custom Fest. Oh gitu. Titik awalnya itu ada di mana? Emang kita di Museum Perjuangan ya Bu, startnya dari sana. Saat ridingnya di situ. Harapan ke depannya, komunitas ini akan terus ada dan semakin solid, serta bisa menjadi wadah bagi para perempuan yang hobi motoran, agar mereka merasa nyaman dan aman ketika berkendara. Selama ini kan udah mencobai beberapa jenis motor gitu ya kan. Wishlist pengen banget nih punya motor ini tuh kalau dari masing-masing kakak-kakak ini apa? Pertanyaannya sedikit berat ya. Sebenarnya saya tuh pengennya WL Harley. Tapi nggak bisa naiknya yang pertama. Terus yang kedua nggak bisa belinya. Bisa. Bisa dulu. Amin. Terus yang kedua, yang sebenarnya yang saya punya sekarang yang saya pakai sih udah masuk di wishlist sih, saya pengen punya PTS. Waktu itu dibeliin, iya Vespa PTS saya dibeliin sama suami waktu itu. Terima kasih. Katanya saya lahiran mau dibeliin PTS, dibeliin beneran walaupun ganti 4 kali. Kalau dari Kayu? 3 ya? Harley. Harley. Kenapa dari kaki dengan atau Kayu? juga sih pengen. Boleh kalau ada Triumph Bonneville cakep ya. Kenapa kayak wishlistnya itu tuh
Harley gitu, apakah itu salah satu kasta motor paling tinggi kah? Ini apa ya Bu ya? Suaranya seksi soalnya. Ya, Dia iya, kan itu- fit twin kan. Ya, didengar tuh di sini rasanya lebih beda gitu rasanya, kayak orang jatuh cinta. Suaranya tuh seksi banget. Ada cowok ganteng gitu cinta pandangan pertama tuh, aduh nggak bisa kalau dengernya Harley itu deh. Gitu. Itu jodoh saya, motornya maksudnya. Sulit traktor. Harapan kedepannya untuk CCMYK sendiri itu dari kakak masing-masing itu apa? Harapan kita masih selalu sama, kita selalu bisa jadi wadah, tempat aman untuk perempuan-perempuan dalam berkendara. Ataupun mencari circle pertemanan yang baru. Iya, yang lebih positif. Kalau ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk cewek-cewek di luar sana yang berkendara juga gitu, walaupun nggak ikut riding nih tapi aktif berkendara? Safety first. Yes, safety first. Jangan lupa servis, ganti oli. Betul. Terus mungkin lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Betul. Tetap menghargai pengendara lain aja. Karena kan kadang kita di jalan tuh masih suka egois ya. Pengennya mendulukan kita dulu. Cuman kan kita tetap harus ngelihat posisinya. Ketika kita pengen mendahulukan diri kita sendiri itu kira-kira di zona aman atau enggak. Kalau kita misalkan pengen nyebrang, tapi posisinya kita yang lebih beresiko. Terus bukan di jalur utama, terus kitanya nyelonong aja kan itu juga berbahaya. Gitu. Jadi mungkin kepekaan dalam berkendara. CCMYK Naik terus bersama bermetamorfosa.